Perkenalkan, nama saya Nilur Puspayanti dengan NIM akhir 1174. Di sini saya akan membahas chapter 1 yaitu ruang lingkup dan lingkungan bisnis. Nah, bisnis merupakan suatu serangkaian usaha yang dilakukan individu ataupun sekelompok orang dengan menawarkan barang ataupun jasa untuk mendapatkan suatu keuntungan atau laba. Adapun tujuan dari bisnis yaitu pertama, memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu mendapatkan suatu keuntungan atau laba. Yang ketiga yaitu memperluas jangkauan pasar. Nah, adapun tingkat-tingkatan dari bisnis, yang pertama ada bisnis domestik, yang kedua bisnis internasional, yang ketiga ada bisnis multinasional, dan keempat ada bisnis global. Bisnis juga melakukan CSR. CSR kepanjangan dari Corporate Social Responsibility, yang dimana artinya CSR adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan secara wajib kepada pihak-pihak di dalamnya dalam bentuk program yang bermanfaat. Adapun contoh kasusnya yaitu PT Pertamina Persero. Nah, di mana Pertamina merupakan bisnis yang menyediakan bahan bakar minyak atau BBM. Nah, Pertamina merupakan bisnis global karena sudah ada di negara-negara lain, tidak hanya di negara Indonesia atau mengglobal. Nah, Pertamina juga melakukan CSR yaitu dengan program Pertamina Sehati, di mana Pertamina Sehati itu memfokuskan pada kesehatan warga-warga di sekitar tempat produksi Pertamina tersebut, dan juga pendidikan baik itu informal dan formal, dan juga membantu UMKM kecil. Kenalkan, nama saya Pinky Kartika Dewi dengan NIM akhir 1159. Di sini saya akan menjelaskan mengenai chapter 2. Yang pertama ada pengertian badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan hukum yang menggunakan tenaga kerja dan modal untuk mendapatkan keuntungan. Adapun jenis-jenis badan usaha perusahaan, yang pertama ada perusahaan seorangan, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, perusahaan negara, yayasan, dan yang terakhir ada BUMD. Adapun beberapa dokumen izin usaha, yaitu yang pertama ada tanda daftar perusahaan, NPWP, seizin-izin usaha lainnya, surat berharga, surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, izin usaha tambang, izin usaha perhotelan dan pariwisata, izin usaha farmasi dan rumah sakit, izin usaha peternakan dan pertanian, dan izin domisili, izin gangguan, izin mendirikan bangunan, dan izin tenaga kerja asing. Selanjutnya ada pun jenis kombinasi usaha. Yang pertama ada joint venture, yang kedua ada kartel, yang ketiga ada trust, yang keempat ada holding company, dan yang kelima ada merger, dan yang terakhir ada akuisisi. Selanjutnya ada contoh studi kasus. Yang pertama ada PT Wijaya Karya, yang dimana salah satu perusahaan konstruksi yang terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1960, yang dimana awalnya merupakan perusahaan instalasi listrik yang kemudian berkembang menjadi badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Santi dengan NIM akhir 1088. Saya akan menjelaskan tentang materi globalisasi dan bisnis internasional. Globalisasi ekonomi merupakan proses aktivitas ekonomi atau perdagangan yang terintegrasi tanpa hambatan atau batas teritorial negara. Adapun faktor pendorong dari globalisasi tersebut, yaitu yang pertama dorongan pasar, yang kedua dorongan biaya, yang ketiga dorongan pemerintah, yang keempat dorongan pesaing, dan terakhir dorongan lainnya seperti kemajuan teknologi dan informasi. Yang kedua ada bisnis internasional. Bisnis internasional dapat diartikan sebagai aktivitas, yaitu berupa transaksi bisnis di antara lebih dari dua negara yang melibatkan pihak-pihak individu perusahaan, kelompok, perusahaan, atau agen-agen internasional. Manfaat dari bisnis internasional yang pertama yaitu meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, yang kedua, kebutuhan setiap negara dapat tercukupi, yang ketiga, mendorong kegiatan produksi barang secara maksimal, selanjutnya mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produk, dan yang terakhir yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Nah, adapun salah satu contoh kasus yang sudah berhasil dari bisnis internasional yaitu yang pertama PT Indofood dan produknya Indomie adalah contoh nyata keberhasilan perusahaan Indonesia dalam bersaing di pasar global. Dengan kualitas produk yang baik, inovasi yang terus-menerus, dan strategi pemasaran yang tepat, Indomie telah menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Nama saya Afladis Sinaga dengan NIM 2317041243. Di sini saya akan menjelaskan chapter 4 yaitu bentuk organisasi bisnis dan ekspansi bisnis. Bentuk organisasi bisnis dan ekspansi bisnis menurut Robin tahun 2002 menuju kepada suatu sistem pengertian bersama yang dipegang oleh anggota-anggota suatu organisasi yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Adapun keanekaragaman budaya organisasi yaitu
Yang pertama, dominan kulture, yang menjunjung tinggi nilai yang sudah diterapkan organisasi. Yang kedua, subkulture, bidang atau departemen dalam perusahaan yang besar. Lalu selanjutnya ada budaya yang kuat dan budaya yang lemah, yaitu yang pertama, strong culture, anggota yang banyak mengakui dan menjalankan tugas-tugasnya sesuai nilai-nilai perusahaan. Yang kedua, weak culture, jumlah anggota sedikit mengakui dan menjalankan tugas-tugas sesuai nilai perusahaan. Contoh kasus budaya organisasi salah satunya yaitu perusahaan McD di Bali yang saya ketahui, di mana mereka menerapkan budaya organisasi sesuai dengan peraturan pemerintah Gubernur Bali nomor 79 tahun 2018 yang mengatur tentang pakaian adat setiap hari Kamis di seluruh Bali. Nah, di McD atau McDonald tersebut karyawan-karyawan menaati budaya organisasi tersebut pada hari Kamis sesuai dengan peraturan dengan menggunakan pakaian adat Bali saat bekerja. Baik, perkenalkan, nama saya Desa Madia Adela Putri dengan NIM akhir 1073 dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai bentuk organisasi dan ekspansi bisnis. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu budaya organisasi. Jadi budaya organisasi merujuk kepada suatu sistem pengertian bersama yang dipegang oleh anggota-anggota suatu organisasi yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Lalu di dalam budaya organisasi ada beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu inovasi dalam pengambilan resiko. Yang kedua, perhatian secara detail. Yang ketiga, result individu and group oriented. Yang keempat, agresivitas atau agres, bersaing dan berkolaborasi. Dan yang kelima yaitu stabilitas. Selanjutnya adalah UKM dan UMKM. Mungkin masih banyak di antara kita yang masih menyamaartikan UKM dan UMKM. Namun sebenarnya berbeda, di mana UKM merujuk kepada usaha kecil dan menengah yang mencakup dua kategori usaha, yaitu usaha kecil dan usaha menengah, di mana dengan kekayaan bersih 50 juta sampai 500 juta. Sedangkan UMKM memiliki cakupan yang lebih luas dibanding UKM karena mencakup usaha mikro. Salah satu contoh kasus dari bentuk organisasi dan ekspansi bisnis adalah PT Semen Indonesia atau Persero Tbk. Perusahaan ini melakukan ekspansi ke pasar internasional dengan mengakuisisi Thang Long Cement Company di Vietnam pada tahun 2012. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat posisi mereka di Asia Tenggara dan memanfaatkan pertumbuhan industri semen di wilayah tersebut. Baik, perkenalkan, nama saya Komang Tiwananta dengan NIM akhir 1256. Di sini saya membawa materi chapter 5 yaitu pengelolaan dan pengorganisasian. Baik, kita mulai dari fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4 yaitu planning, organizing, accounting, dan controlling. Nah, kita mulai dari planning. Planning mempunyai beberapa rentan waktu. Yang pertama, jangka pendek, yakni 1 tahun beroperasi. Yang kedua, jangka menengah, 1 sampai 5 tahun beroperasi organisasi. Dan yang terakhir, jangka panjang yang menyampai 5 tahun beroperasi. Baik, selanjutnya peran manajemen. Yang pertama, peran interpersonal yang meliputi figurehead, perwakilan perusahaan, leader, memacu karyawan, dan liaison berhubungan baik dengan pihak lain. Yang kedua, peran informasi, yaitu monitor, mengawasi kebutuhan informasi, diseminator, menyebarkan informasi relevan, spokesperson, juru bicara perusahaan kepada pihak lain. Dan yang terakhir, peran pengambilan keputusan, atau entrepreneur, disturbance handler, dan resource allocator, optimalisasi alokasi sumber daya. Salah satu contoh yang saya ambil adalah organisasi sekolah, di mana sekolah mengelola dan mengorganisir program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui 3 bidang yang berperan dalam mengurus keterlibatan mahasiswa dan bidang kurikulum yang biasanya mengurus dalam pembelajaran dan program-program sekolah, dan ada juga namanya bidang humas yang di mana bidang ini bertugas dalam melakukan hubungan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain. Baik, perkenalkan, saya Dandi dengan NIM akhir 1171. Di sini saya akan menjelaskan materi chapter 7 yaitu manajemen sumber daya manusia. MSDM dapat didefinisikan sebagai peran pengelola dan pelaksanaan sumber daya usaha seperti dana, lingkungan, dan sebagainya. Kemudian MSDM memiliki ruang lingkup manajemen meliputi merancang pengorganisasian pekerjaan, merencanakan menyeleksi karyawan, dan menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif bagi karyawan. Kemudian fungsi-fungsi manajemen SDM yaitu merencanakan SDM, pelatihan dan pengembangan, dan evaluasi kerja dan pengawasan. Kemudian fungsi pemberian kompensasi dan penghargaan SDM adalah imbalan yang terima atas kinerja mereka berupa gaji atau upah. Dan juga konteks hukum SDM dan tantangannya meliputi kesetaraan dan kesempatan kerja, safety karyawan, serta antisipasi pelecehan karyawan. Kemudian di perekrutannya tersebut terdapat job analysis, job description, dan
job specification. Kemudian di seleksinya terdapat mempertimbangkan ilmiah dan non-ilmiah serta penentuan tenaga kerja. Pengembangan karyawan terdapat metode understudy seperti on the job and case study. Contoh kasus MSDM adalah di sebuah perusahaan media. Nah, perusahaan tersebut terjadi konflik antara dua departemen pada sebuah proyek yang sama. Tim SDM kemudian memfasilitasi pertemuan antara dua departemen tersebut untuk membahas dan menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, tim SDM bertujuan membentuk standar komunikasi yang lebih baik. Akhirnya, produktivitas proyek meningkat dan konflik dapat teratasi. Kasus ini menunjukkan bagaimana pengelolaan SDM yang tepat dapat mengatasi berbagai tantangan dalam organisasi. Perkenalkan, nama saya Ayu Vidya dengan NIM akhir 1039. Di sini saya akan menjelaskan chapter 7 yaitu motivasi kerja. Nah, motivasi kerja adalah suatu dorongan dari internal ataupun eksternal yang dapat meningkatkan semangat kerja untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis motivasi. Nah, jenis-jenis motivasi yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah kemauan dari diri sendiri dan tanpa mengharapkan suatu imbalan. Kemudian yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ini adalah perilaku yang didukung oleh penghargaan eksternal. Contohnya yaitu ada pengakuan, promosi kerja, dan juga kenaikan gaji. Kemudian yaitu teori motivasi. Nah, ada teori X dan juga teori Y. Yang pertama yaitu manusia tipe X. Nah, yaitu menghindari pekerjaan dan juga menghindari tanggung jawab. Sedangkan manusia tipe Y yaitu menikmati pekerjaan dan juga menerima tanggung jawab. Nah, adapun teori hierarki kebutuhan dari Maslow yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial dan juga kebutuhan penghargaan. Contoh dari studi kasus motivasi kerja yaitu perusahaan Honda. Nah, perusahaan Honda memiliki motivasi kerja yang tinggi karena mereka harus mencapai target untuk memperoleh bonus dan juga gaji yang lebih tinggi. Dan bahkan mereka juga melakukan briefing untuk lebih memotivasi karyawan selama seminggu sekali.